Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat kita memuji dan menyembah Tuhan kita. Sebelum kita memulai ibadah Blessing Night pada hari ini, mari bersama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau berikan yang terbaik, Tuhan sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas perlindungan-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memuji dan memuliakan Engkau. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Mari
percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Hati kami percaya, kami percaya padamu, Yesus Tuhan. Kami tak mau lihat keadaan kami Tuhan, kami mau terus memandang Engkau Yesus. Oh, terus bergantung padamu, Allah yang ku sembah. Allah yang ku sembah Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sembah. Oh Tuhan, Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan yang kami sembah. Yesus Tuhan, Allah yang ajaib. Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Engkau dahsyat Tuhan, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Oh, Engkau yang memulihkan kami Tuhan, Engkau yang menyembuhkan kami. Oh, Engkau ajaib Tuhan, Yesus. Tak henti-hentinya kami menyembah, kami mau selalu bermazmur bagimu. Allah yang ku percaya, Allah yang ku percaya. Haleluya, Yesus, Yesus. Kami tenang Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami percaya teguh Tuhan di dalam Engkau. Shekirarararararasu. Shakan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 na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 n
Aku percaya Tuhanku ajak Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku.
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap malam di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang membutuhkan, dipersilahkan menghubungi nomor di bawah ini. Ibadah Raya Minggu New Normal secara onsite di Jalan Tegalsari nomor 60 Surabaya pada jam 9 pagi, 11 siang dan jam 5 sore. Jemaat diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Setiap ibadah disertai live streaming dan ibadah Super Kids secara onsite dan online. Jangan lewatkan ibadah Blessing Night atau doa malam secara online. Setiap hari Jumat pada jam 6 sore di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memberikan persembahan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memberikan yang terbaik Tuhan buat Engkau ya Yesus. Mari semua yang percaya katakan, amin. Jemaat dipersilahkan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 214995000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing atau dengan scan QR Code di OVO, link aja, GoPay dan Dana. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau hari ini kami dapat beribadah Tuhan di kondisi yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun atau minggu-minggu sebelumnya Tuhan. Kami percaya itu semua karena penyertaan-Mu, itu semua karena karya-Mu yang luar biasa Tuhan. Hari ini Tuhan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya ada sebuah pesan Tuhan yang Engkau akan berikan dalam kami Tuhan. Sehingga firman-Mu Tuhan dapat kami nikmati, dapat membuat kami semakin kuat, dapat melegakan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Saya berdoa Bapak Ibu semuanya yang benar sehat, kuat dan selalu sukacita dalam Tuhan. Saya mau mengucapkan selamat hari Paskah di mana Yesus sudah bangkit ya dan mengalahkan maut dan kemenangannya sudah diberikan dalam kehidupan kita. Yuk kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan, juga anggota dari jemaat GBI Keluarga Allah Blessing. Dan saya percaya ada pesan yang akan menguatkan setiap kita semua. Mari saya undang dengan hormat Pastor Kim Hua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah Blessing Night Keluarga Allah Blessing pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya mau bersama-sama belajar dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian tentang firman Tuhan yang terambil di Lukas 15 mulai ayat 11 sampai 32. Di sini perikopnya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita pasti sudah hafal ya. Saya yakin dan percaya sebagian besar sudah hafal apa yang ada di dalam firman Tuhan ini. Bagaimana cerita di dalam firman Tuhan ini, perumpamaan ini, saya yakin dan percaya Bapak Ibu dan Saudara semua sudah mengetahuinya. Tapi malam hari ini saya mau bersama saudara sekalian untuk belajar kembali tentang firman Tuhan ini, tapi di sisi yang lain. Kita melihat di sisi sebagai anak bungsu. Bagaimana sikap anak bungsu ini, kalau kita lihat dari cerita ini, perumpamaan ini, anak bungsu ini bagaimana bisa dipulihkan kembali. Nah, pada malam hari ini saya memberi judul khotbah saya, Hidup yang Dipulihkan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, perumpamaan ini berbicara tentang warisan. Nah, warisan biasanya diberikan kalau yang punya warisan itu sudah meninggal dunia. Biasanya kalau di kehidupan sehari-hari bisa ada yang memanggil pengacara,
membuat surat wasiat dan sebagainya, dan sewaktu orang ini meninggal, maka ahli warisnya akan mendapatkan warisan. Tetapi di dalam perumpamaan ini, anak bungsu dia menuntut haknya sebelum waktunya. Di sini dia meminta bapaknya untuk membagi warisan di saat bapaknya masih hidup. Nah, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini itu berbicara tentang bagaimana hubungan manusia dengan Bapa di surga. Bagaimana pandangan dan tindakan Bapa terhadap orang-orang seperti anak bungsu ini. Sebab anak bungsu ini meminta haknya sebelum waktunya. Mari kita baca perumpamaan tentang anak yang hilang. Ayat 11. Lukas 15 ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Nah, di sini berhenti dulu saudara. Di sini dikatakan bahwa anak bungsu meminta haknya kepada bapaknya, padahal bapaknya masih hidup. Kemudian ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hati oleh belas kasihan ayahnya itu, berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kita berhenti sampai di sini dulu. Nah, di sini dikatakan bahwa anak ini menghabiskan seluruh hartanya. Bahkan untuk makan saja dia susah. Nah, yang jadi pertanyaan saudara, apakah bapaknya ini tidak tahu kalau anak ini meminta warisan dan warisannya diberikan, itu akan dihabiskan? Apakah bapaknya tidak tahu kalau hidup anaknya yang bungsu ini akan sengsara? Pasti bapaknya tahu, saudara. Karena setiap bapak itu pasti tahu sifat, tingkah laku, kelakuan anaknya pasti tahu. Dan bapak ini juga tahu kalau anaknya ini nanti pasti susah. Seorang bapak di dunia pasti memantau, mendengarkan, mencari berita di mana anaknya, apa yang dilakukan anaknya setelah dia mendapatkan harta ini. Demikian juga dengan kehidupan di dalam Tuhan. Tuhan sebagai Bapa kita, Dia tahu. Dia tahu apa yang menjadi perbuatan kita, kelakuan kita, apa yang menjadi pikiran kita, semuanya Tuhan tahu. Kalau Tuhan tahu, apakah Tuhan akan mencegah kita kalau kita tidak nurut sama Tuhan? Tidak, saudara. Tuhan itu punya sifat tidak pernah memaksa. Tuhan akan menuruti. Tuhan akan menuruti apa yang kita minta sebelum waktunya, seperti anak bungsu ini. Bapaknya memberikan kepadanya semua bagiannya dan dihabiskan. Kenapa bapaknya tidak mencegah? Kenapa bapaknya tetap memberikan?
kalau bapaknya tahu sifat anaknya. Karena bapaknya punya maksud, bapaknya punya sesuatu yang bisa merubah anaknya dengan memberikan semuanya ini. Sehingga anaknya itu menjadi sadar akan kesalahannya. Dan dia boleh kembali kepada bapaknya. Demikian juga dalam kehidupan rohani kita, sehari-hari kita bersama Tuhan. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan membiarkan kalau kita tetap tidak nurut, kita tetap ngotot meminta bagian kita, Tuhan akan berikan. Karena apa? Karena Tuhan mau kita menyadari kesalahan kita dan berbalik kepadanya dan menurut di dalam jalan Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Kita seringkali memakai akal pikiran kita sendiri. Kita seringkali memakai kekuatan kita sendiri di dalam menjalani setiap permasalahan. Dan kita seringkali lupa punya Bapa yang akan menuntun kita ke dalam jalan yang benar. Meskipun kelihatan jalan itu tidak enak. Jalan itu berliku-liku. Tetapi Tuhan tahu tidak ada lubang di ujung jalan itu. Tetapi ada jalan yang lurus, jalan yang lapang yang dapat kita lalui. Nah, di sini dikatakan bahwa anak bungsu itu akhirnya bertobat. Dia bertobat, dia menyadari kesalahannya, dan dia kembali kepada papanya. Kalau anak bungsu ini tidak bertobat, dia tidak menyadari kesalahannya, dia pasti binasa. Karena apa? Di sini dikatakan di ayat yang ke 15, mulai 15, ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Bahkan untuk makan saja dia tidak bisa. Makanan babi, dia mau makan, dia mau minta, itu tidak diberikan. Kalau anak bungsu ini tidak menyadari kesalahannya, kalau dia tidak bertobat dan dia tidak segera kembali bangkit kepada bapaknya, pasti dia binasa. Seperti juga kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita tidak segera menyadari kesalahan kita, kalau kita tidak segera bertobat dan kembali kepada Bapa, kita pasti binasa. Karena tidak ada yang dapat menolong hidup kita, keluar dari kesulitan hidup kita, selain daripada Bapa kita. Karena Bapa kita punya segalanya. Seluruh isi dunia ini milik Dia. Kalau kita tidak bersandar kepada Bapa kita tidak nurut apa yang menjadi maunya Bapa, kita pasti binasa. Kemudian kita lanjutkan. Setelah anak bungsu ini tahu kesalahannya, dia kembali kepada bapaknya. Dia pergi kepada bapaknya dan merendahkan dirinya, merendahkan hatinya di hadapan bapaknya. Karena dia merasa dia sudah berdosa, dia sudah meminta haknya sebelum waktunya. Dan dia sudah menghabiskan segalanya sampai tidak bersisa. Dan dia tahu diri. Dia ingin hidup. Dia mencari bapaknya. Dan dia berpikir, lebih baik aku menjadi orang upahan bapakku. Karena di rumah bapakku banyak tersedia makanan. Tetapi apa yang dilakukan bapaknya? Bapaknya tidak memperhitungkan kesalahan daripada anak bungsunya. Bahkan dia menyambut anak bungsunya. Dia bersuka cita. Demikian juga dengan Bapa kita di surga. Jika kita mau bertobat, kita menyadari kesalahan kita,
dan kita berbalik kepadanya dan merendahkan hati kita di hadapan Bapa, maka Bapa kita di surga pasti akan menyambut kita dengan sukacita karena Dia sudah menemukan kembali anaknya yang hilang. Di sini dikatakan bahwa maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya itu, berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kembali jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Setelah anak bungsu ini menyadari kesalahannya, setelah dia mau bertobat, setelah dia mau merendahkan hatinya di hadapan Bapa, bersujud tersungkur di hadapan Bapanya, dia mendapatkan kasih Bapanya. Bapanya menyambut dia, merangkul dia, mencium dia dengan penuh kasih. Bahkan hidupnya dipulihkan. Dia tidak dijadikan hamba upahan, tetapi dia tetap diangkat menjadi anaknya. Bahkan dia diberikan jubah yang melambangkan kewibawaan. Dia diberikan cincin bermeterai yang melambangkan kekuasaan. Dan dia diberikan kasut yang melambangkan perlindungan. Demikian juga kita, saudara. Kalau kita mau merendahkan diri kita di hadapan Bapa, bersujud tersungkur di hadapannya, maka saya yakin dan percaya hidup kita pasti dipulihkan. Seperti perumpamaan di dalam Alkitab ini. Kita harus mau sepenuhnya nurut apa yang menjadi perintah Bapa kita. Kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Maka apa yang menjadi persoalan kita? Apa yang menjadi kesulitan kita? Saya yakin dan percaya Bapa kita pasti membuka jalan. Bapa kita pasti menuntun untuk keluar dari segala permasalahan ini. Kalau kita tetap ngotot, kalau kita tetap memakai akal pikiran kita sendiri, maka pertobatan itu menjadi lebih panjang. Waktu proses kita untuk dipulihkan menjadi lebih panjang. Dan kalau kita tetap tidak menyadari, kita akan binasa. Karena tidak ada yang bisa menolong kita lagi selain Bapa kita. Nah, di sini juga dikatakan, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sungguh luar biasa, saudara. Setelah diberikan jubah, diberikan cincin bermeterai, diberikan kasut, masih diberikan berkat berupa lembu, anak yang tambun, dan diadakan pesta dan semua bersuka cita. Diberikan apa? Sukacita, damai sejahtera. Kalau kita ada di dalam Bapa, di dalam rencana Bapa ada damai sejahtera sukacita di dalam hidup kita. Kita diberi kekuasaan untuk menaklukkan segala persoalan kita. Kita diberi perlindungan di dalam kehidupan kita. Bahkan di sini dikatakan mereka mengadakan pesta dan bersuka cita sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang didapatkan kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Kalau mereka itu jamak, saudara, banyak. Nah, bapak daripada anak sulung dan anak bungsu ini, seorang yang kaya raya. Dia punya banyak
karyawan, dia punya banyak hamba. Dan lihatlah, kalau Bapak sudah memulihkan, bukan hanya kita sendiri yang bertobat, kita sendiri yang mau merendahkan hati ini, yang menerima berkat Bapa. Tetapi berkat itu mengalir ke sekeliling kita, memberkati sekeliling kita, membuat sekeliling kita juga merasakan sukacita, damai sejahtera. Itulah Bapa kita. Bapa yang sangat baik, Bapa yang mengerti segala keperluan kita, Bapa yang mengerti segala kesulitan kita. Di saat kita dipulihkan, kalau Bapak memulihkan saudara, itu tidak setengah-setengah. Dia kalau memulihkan sempurna adanya, seluruhnya, bahkan sampai tumpah keluar. Dan itu sudah saya alami sendiri saudara. Beberapa tahun yang lalu, saya hidup susah. Karena saya melanggar perintah Tuhan. Saya tidak nurut. Akhirnya saya dipukul sama Tuhan. Saya harus kembali ke jalannya Tuhan. Saya hidup susah. Bahkan saya pernah saksikan juga di tempat ini. Sebutir beras pun saya tidak punya. Lauk saya tidak punya. Uang saya tidak punya. Tapi akhirnya saya berteriak kepada Bapa. Engkau tolong Tuhan. Tolong aku mau nurut, aku mau Tuhan. Akhirnya dengan proses demi proses, tidak langsung ya, saudara, jangan dikira kalau sudah bertobat, benar-benar sudah merendahkan hati, terus langsung simsalabim, langsung ada beras, ada ikan, ada uang, ada segalanya. Enggak. Tuhan masih menguji, apakah kita benar-benar bertobat sungguh-sungguh, benar-benar mengandalkan Dia sepenuhnya. Sampai suatu saat Tuhan pulihkan hidup saya. Apa yang tidak pernah saya lihat, apa yang tidak pernah saya dengar, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati saya, itu Tuhan sediakan semuanya. Bahkan bisa memberkati orang di sekeliling saya. Meskipun berkat itu tidak besar, tetapi saya masih bisa memberkati. Itulah Bapa kita. Jadi saudara jangan takut. Jangan takut jikalau kita masuk dalam padang gurun yang seolah-olah tidak ada pertolongan. Jangan takut, tetap bersandar, tetap nurut, jalani, pasti ada jalan. Kalau bangsa Israel dipelihara Tuhan 40 tahun lamanya. Setiap pagi ada mana dan burung puyuh yang Tuhan sediakan. Apalagi kita pasti saudara, pasti disediakan. Asalkan kita mau menurut di dalam jalannya Tuhan. Kita mau berusaha. Kita harus mencari dan mencari terus wajah Tuhan. Saya yakin dan percaya semua permasalahan kita, semua kesulitan kita, semua kebingungan kita pasti Tuhan atasi. Pasti Tuhan kasih jalan. Dan waktu Tuhan itu pasti tepat. Jangan seperti anak bungsu yang meminta sebelum waktunya. Karena setiap daripada kita saudara itu sudah punya jatah sendiri-sendiri. Punya jatah berkat sendiri-sendiri, punya waktu sendiri-sendiri yang Tuhan atur. Waktu Tuhan itu selalu tepat. Dia punya waktu, dia tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Tapi dia punya waktu yang tepat. Dan itu seringkali saya alami di dalam kehidupan saya. Di saat saya membutuhkan sesuatu, Tuhan memberikannya tepat pada waktunya, saudara. Bapa kita itu selalu tahu apa yang menjadi kesulitan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Seperti pujian yang sering kali di saat saya sedang susah, saya sering menyanyikan pujian ini. Seperti Bapa sayang anaknya,
Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Nah, saudara, rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik buat hidup kita. Dia menjadikan biji mata. Biji mata itu adalah panca indera kita yang paling terlindungi. Coba kalau nggak percaya saudara, colok biji mata saudara. Nanti sebelum nyampe, pasti mata itu akan menutup, melindungi. Demikian Bapa, melindungi kita seperti itu. Jadi setiap ada mara bahaya, mengancam kita, datang kepada kita, Bapa ada pelindung kita. Nah saudara, mari kita semua seperti anak bungsu ini. Jangan seperti anak sulung. Anak sulung, dia mempunyai segalanya. Punya bapaknya itu, punya dia. Tetapi kenapa? Kenapa dia bersungut-sungut? Seperti dikatakan di ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara, seberapa banyak kita seperti anak sulung ini? Kita sering menggerutu sama Tuhan. Kita sering berkata, aku loh Tuhan, sudah hidup benar. Aku sudah menjalankan perintah-Mu, aku sudah ini, sudah itu, sudah itu. Tetapi kenapa Engkau tidak memberkati aku? Engkau tidak pernah memperhatikan aku. Tetapi orang itu, orang yang tidak taat itu, malah Engkau berkati, Engkau perhatikan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jangan kita seperti anak sulung ini. Dia mestinya bisa menikmati. Dia punya segalanya. Karena bapaknya di sini mengatakan, semua yang ada di sini itu adalah milikku, kata bapaknya. Dan milikku ini adalah juga milikmu. Engkau boleh, mestinya kalau kita dalam bahasa sehari-harinya ya saudara, mungkin bapaknya bilang gini, loh kalau kamu mau itu loh, minta kamu kok menggerutu, kamu bilang aku enggak memperhatikan kamu, aku enggak pernah menyembelih kambing buat engkau beserta teman-temanmu. Karena apa? Karena kamu enggak pernah minta, kamu menunggu Bapak memberikan sendiri. Padahal kamu tahu, kamu bisa menikmati segalanya. Tapi kenapa kamu enggak mau minta? Nah seringkali saudara, kita seperti itu. Kita menunggu tapi tanpa pernah meminta. Padahal firman-Nya, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka engkau akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibuka. Kita boleh saudara, kita boleh meminta kepada Bapa. Kita boleh mencari Dia. Pasti Tuhan temui kita.
pasti Bapa di surga temui kita. Kalau kita enggak minta, kalau kita enggak mencari Dia, bagaimana Tuhan bisa memberikan? Bagaimana Bapa tahu keinginanmu? Meskipun kita tahu, Bapa itu pasti tahu keinginan kita. Tapi Dia diam. Dia menunggu. Kadang-kadang Tuhan itu seperti itu, saudara. Dia menunggu kita. Menunggu kita merendahkan hati. Meminta, memohon kepadanya. Tetapi anak sulung yang tidak mengerti, dia menuntut. Dia marah kepada bapaknya. Janganlah kita seperti anak sulung, saudara. Biarlah kita tetap seperti anak bungsu yang mau bertobat, mau merendahkan hati, mau menurut sama bapaknya. Saya yakin dan percaya, Bapa pasti tergerak hatinya. Bapa pasti memberikan kita kemelimpahan, kemuliaan diberikan kepada kita. Kalau saya dulu, saudara, kalau saya ingat-ingat dulu, saya nggak mungkin bisa berdiri di tempat ini. Belajar firman bersama-sama dengan saudara. Siapakah saya? Saya nggak mampu. Tetapi saya mau nurut panggilan Tuhan. Saya tahu panggilan saya. Dan saya menurut. Tuhan selesaikan. Satu demi satu Tuhan selesaikan. Dan sekarang saya melihat dan menikmati pemulihan Tuhan. Sedikit demi sedikit Tuhan pulihkan hidup saya. Tuhan menata hati saya. Tuhan menata pikiran saya agar selalu hidup di dalam firman-Nya. Kalau dulu, saudara, saya seperti anak bungsu, suka memakai pikiran saya sendiri. Saya pakai kekuatan saya sendiri. Saya selalu berkata, aku pasti bisa. Begini. Kadang bisa, saudara, tapi banyak enggak bisanya. Karena kita maksa, saya maksa sama Tuhan. Saya paksa Tuhan. Dan hasilnya enggak baik. Hasilnya tidak karu-karuan. Saya jatuh ke dalam lubang. Lubang satu, ke lubang satu lagi. Sampai akhirnya saya enggak bisa keluar lagi. Saya sempat hampir gila, saudara. Saya stres selama 7 bulan. Saya terus, hati dan pikiran saya terus menangis terus. Dan yang saya tangisi itu sepele. Kalau sekarang saya ingat-ingat itu, saudara, saya malu. Malu saya. Mestinya enggak perlu saya pikirkan sampai saya hampir gila. Tetapi saya pikirkan seperti itu. Tapi begitu saya diajar oleh teman rohani saya, kakak rohani saya, dia terus memberikan masukan, terus dia bimbing saya, terus. Saya hidup dibawa ke dalam jalannya. Akhirnya saya bisa seperti sekarang ini. Itu semua kemurahan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, saudara yang saat ini mendengarkan ibadah doa malam ini, jikalau engkau dalam kesulitan, jikalau engkau dalam kesesakan, jikalau engkau dalam kebingungan, jangan lari ke sana sini. Percuma. Tapi larilah. Rendahkan hatimu. Bertobat. Berbalik kepada Tuhan. Sentuh hati Bapa. Pasti ada jalan. Tuhan pasti membuka jalan. Dan sedikit demi sedikit akan dipulihkan. Karena Tuhan itu melihat hati. Tuhan melihat kesiapan kita. Kapan kita siap untuk dipulihkan? Dan itu jawabannya tergantung saudara sendiri. Kapan saudara siap? Kapan saudara mau menyadari kesalahan saudara? Di saat saudara mau menyadari kesalahan saudara,
disitulah waktu Tuhan untuk memulihkan hidup kita. Mungkin ini yang dapat saya bagikan malam hari ini. Dan saya percaya kita semua pasti dipulihkan Tuhan. Banyak kesaksian yang saya dengar. Bagaimana dulu hidupnya yang tidak karu-karuan. Begitu dia menyadari kesalahannya, dia berbalik. Hidupnya mulai dipulihkan sedikit demi sedikit. Karena kalau langsung saudara kaget nanti. Tapi sedikit demi sedikit kita menjalani pemulihan itu. Dan kita akan kuat. Apapun yang terjadi, kita tetap kuat. Berdiri kokoh bersama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, semuanya diberkati Tuhan, amin. Sebuah pesan yang sederhana mengenai anak yang terhilang. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan luar biasa. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebenaran firman yang sudah disampaikan Tuhan oleh hamba-Nya Tuhan. Kami percaya firman-Mu ini adalah firman yang hidup, yang membuat kami mengerti Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang sangat mengasihi, sangat cinta dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pastor Kim Hua, biarlah Engkau berkati dalam pekerjaannya, biarlah Engkau berkati dalam rumah tangganya Tuhan. Engkau berkati dalam pelayanannya Tuhan, dan kami percaya Tuhan, biarlah Engkau pakai Tuhan Pastor Kim Hua semakin hari semakin menjadi berkat dimanapun Tuhan dia berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah, ada beberapa pengumuman Bapak Ibu bahwa ibadah Raya Minggu, yaitu minggu ini tanggal 24 April 2022, firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Muda Ruth Meiwa, yaitu jam 9 dan jam 11 siang. Dan jam 5 sorenya firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Hengki Susanto dan kesaksian oleh istrinya juga istri dari Pak Hengki. Nah, berikut adalah cuplikannya. Saudara, Yesus yang kita sembah itu dahsyat. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Allah kita. Oh, Allah kita tidak akan pernah mempermalukan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Karena kita memberi dengan hati yang tulus tanpa motivasi. Kalau Roh Kudus menggerakkan hati saudara, saudara berkata, yes, aku akan responi itu. Dan saudara akan lihat kemenangan akan terjadi. Salah, berikan sorak-sorai yang paling dahsyat. Tuhan kita tidak pernah salah. Ketika kita memberi, kita tidak akan pernah kekurangan. Dan kita bisa menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, pengusaha lagi susah. Banyak pengusaha yang lagi susah. Memang betul Bapak Ibu sekalian. Karya pabrik, industri, kantor banyak liburkan karyawan karena tidak ada order. Tapi Tuhan bisa pakai cara yang lain. Jangan khawatir Bapak Ibu, jangan kecil hati. Uripku kok ngono-ngono terus, jangan kecil hati. Jangan mengatakan seperti itu. Yang tadi saya katakan berkali-kali, yang lemah jangan mengatakan, jangan mengeluarkan kalimat, kata-kata, ucapan seperti itu. Ayo kita mengatakan ucapan yang benar, yang positif di hadapan Tuhan. Tuhan pasti dengar doa Bapak Ibu sekalian. Kita jadi orang tuh jangan cengeng, maksudnya jangan, aduh kok aku ngini sih, aku ngono, aku ngini. Kita bersyukur aja. Kalau sudah waktunya Tuhan, pasti Tuhan kasih. Gak usah kita ngotot-ngotot, maksa-maksa, ngemis-ngemis gitu, enggak perlu. Kalau bukan waktunya Tuhan, enggak usah kita kasih. Tapi saya belajar untuk minta itu sesuatu tuh, minta hikmat dulu sama Tuhan. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, ibadah Raya Minggu tanggal 1 Mei dari tahun 2022 karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, maka ibadah Minggu hanya diadakan 2 kali, yaitu jam 9 dan jam 11 siang. Jam 5 sore akan ditiadakan. Sekali lagi, tanggal 1 Mei 2022 hanya dilaksanakan 2 kali ibadah, yaitu jam 9 dan jam 11. Saya rasa nggak ada yang lain, mari kita berdiri bersama-sama kita akhiri ibadah. Tuhan, tak henti-hentinya Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Jemaat kekasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah. Kasih sukacita daripada Allah anak yang tak berkesudahan.
persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau. Sehingga apa saja yang engkau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sekarang terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima bersama-sama dengan saya katakan, amin.